Oke, tes suara saya kedengaran kan ya? Oke, baik. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir dalam acara webinar hari ini. Semoga para peserta yang sudah join hari ini diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, webinar hari ini yang berjudul AWS Security, Prevent, Detect, Respond, Remediate akan ditemani oleh saya, Habibah Nabila, Digital Marketing dari Netmas Indonesia, dan juga Bapak Ardi sebagai speaker kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, saya ingin menjelaskan secara singkat rules dari jalannya webinar hari ini. Akan kami lanjutkan untuk penjelasan dari rules dari webinar kita hari ini. Pertama, para peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Kemudian yang kedua, setelah penyampaian materi oleh speaker, akan ada games berhadiah, di mana peserta yang boleh mengikuti games ini adalah peserta yang sudah mengisi form survei. Kemudian yang ketiga, sambil mengisi survei, sesi Q&A juga akan berlangsung. Kemudian yang keempat, para hadirin dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda saat sesi berlangsung pada kolom Q&A yang tersedia. Yang terakhir, pertanyaan dari hadirin akan langsung dijawab secara langsung oleh pembawa materi saat sesi Q&A. Baik, mungkin bagi para peserta yang hadir pada acara webinar hari ini masih ada yang belum mengenal PT Netmas Indonesia itu siapa. Izinkan saya memperkenalkan secara singkat profil dari Netmas Indonesia. Baik, next. Oke, baik. PT Netmas Indonesia merupakan bagian dari Soma Gede Group, di mana Soma Gede Group ini memiliki 36 company, di mana yang bergerak di bidang information technology, kemudian juga ada bergerak di bidang manufacturing, education, kemudian juga di industrial supplies, dan juga di general trading. Kemudian, parent company kami adalah PT Informasi Neta Markindo, yang membawahi kami, PT Netmas Indonesia, dan juga membawahi 3 sister company kami, yaitu PT Neo Essential Technology, PT Prima Cyber Solusi, dan juga PT Infinis System Indonesia. Next. Baik, PT Netmas Indonesia sudah dibangun sejak tahun 1998, di mana CEO kami adalah Bapak Taufik Hidayat, dan juga CEO kami adalah Hideto Sasakisa, di mana kami merupakan perusahaan IT Solution Provider, anak perusahaan dari Iniadex Ltd Japan, dibangun dengan misi untuk memprovide teknologi yang dapat membantu customer untuk memajukan bisnisnya. Next. Baik, berikut adalah milestone kami. Ini merupakan perjalanan kami dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2018, di mana tadinya dari tahun 98 sampai tahun 2014, kami hanya menyediakan IT infrastruktur saja. Kemudian pada tahun 2017, kami mulai merambah ke cloud, dan juga di tahun 2018, kami mulai merambah ke cyber security dan juga iCraver. Next. Oke, so this is our core value, di mana core value ini merupakan sesuatu yang harus diemban oleh kami, tim dari Netmas Indonesia, di mana terdiri dari nimble, excellence, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Next. Baik, so this is our data location, di mana office kami, headquarter di Jakarta Utara, di Sunter Agung. Kemudian juga kami memiliki branch office di Cikarang, di Sidoarjo, dan juga di Pasuruan. Dan juga kami memiliki support office di Bali. Netmark sendiri sudah tersebar di beberapa negara di Asia, di mana diantaranya ada di Jepang, ada di Filipina, kemudian ada juga di Thailand, Singapura, Shanghai, dan juga ada di Vietnam. Next. Oke, so this is detail our services, di mana kami menyediakan service consultation, kemudian juga ada procurement, ada implementation, dan juga ada maintenance. Next. Oke, so this is our detail solution. Berikut adalah solusi yang ditawarkan oleh kami, Netmas Indonesia, di mana kami bisa menyediakan
Solusi untuk IT infra, kemudian juga ada iCraver, ada cyber security, dan juga ada maintenance support. Untuk di bagian IT infra, di sini kami menyediakan network infra sampai dengan data integration. Kemudian di sini juga kami menyediakan solusi iCraver, di mana iCraver ini merupakan solution package atau package bundling yang terdiri dari singkatan pertama itu adalah Industrial Internet of Things, kemudian juga ada cloud, ada RPA, kemudian juga ada artificial intelligence, ada virtual assistant atau chatbot, kemudian juga ada e-learning dan juga ada reality. Kemudian juga kami menyediakan solusi atau service di cyber security dari mulai security monitoring sampai dengan training. Kemudian juga kami ada maintenance support di mana kami bisa support preventive dan juga corrective maintenance sampai dengan managed service. Next. Oke, so this is our certification, di mana ini menunjukkan bahwa kami merupakan tim yang berkompeten di bidang IT solution dan juga tentunya high quality, di mana di sini juga ada kami tersertified ISO 9001 untuk manajemen mutu dan juga ISO 27001 untuk keamanan informasi. Baik. Selanjutnya, oke, terakhir adalah detail kontak us, di mana ini merupakan kontak kami. Bagi para peserta yang ingin mengetahui lebih lanjut nih, kira-kira solution apa aja sih yang ditawarkan oleh Netmarks Indonesia secara lebih detail, Anda bisa langsung menghubungi kami di WhatsApp, kemudian juga di email kami di marketing@netmarks.co.id, dan juga Anda bisa menghubungi kami atau mengunjungi website kami di netmarks.co.id. Dan juga bagi para peserta yang ingin always keep in touch with us di sosial media, bisa langsung nih scan QR code yang ada pada layar Anda. Baik, selanjutnya. Oke, sebelum webinar kita dimulai, izinkan saya untuk memberikan video sambutan. Video sambutan ini diwakili oleh Mbak Haliza. Mbak Haliza adalah account eksekutif dari sister company kami, yaitu PT Nia Essential Technology. Silakan. Halo, selamat pagi. Seiring dengan semakin maju dan berkembangnya dunia teknologi, tentunya jumlah data yang ada di seluruh dunia ikut bertambah. Dan seiring dengan bertambahnya jumlah data, semakin banyak juga jumlah perusahaan yang ingin atau mungkin sudah beralih ke cloud untuk menyimpan data-data milik mereka. Mengapa para perusahaan sudah mulai beralih ke cloud untuk melakukan penyimpanan data? Karena cloud memberikan beberapa keuntungan. Salah satunya adalah kemudahan untuk mengakses data dari manapun, kapanpun, dan dari device apapun. Tidak hanya itu saja, cloud juga dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko kehilangan data, karena tentunya perusahaan tidak perlu lagi menyimpan datanya di hardware, yang memiliki risiko untuk rusak sehingga data-data yang ada di dalam hardware tersebut jadi hilang. Tetapi muncul beberapa pertanyaan mengenai cloud ini sendiri, yaitu keamanan data. Apakah data-data penting milik perusahaan akan tetap aman jika disimpan di dalam cloud? Apakah data-data tersebut memiliki risiko untuk terkena ransomware? Bagaimana sistem keamanan yang disediakan oleh cloud itu sendiri? Dalam webinar kali ini, Anda akan mendapatkan wawasan serta informasi lebih lanjut mengenai AWS Security yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentang keamanan dengan melakukan penyimpanan data di dalam cloud. Simak terus webinar kami hari ini ya. Terima kasih. Baik, itu dia video sambutan singkat dari Mbak Haliza. Terima kasih juga kepada para peserta atas perhatian Anda. Baik, tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Ardi. Silakan Pak Ardi, di platform is yours. Ya, terima kasih waktunya Mbak Bibah. Suara saya aman ya? Aman, Pak. Oke, terima kasih waktunya untuk Mbak Bibah, juga untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Jadi saya sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Ardi Hanit ya, dan saya selaku Solution Architect. Oke, mungkin saya boleh langsung share screen aja ya, untuk memulai materinya pada pagi hari ini. Oke. Ya, sudah kelihatan ya? Iya, sudah Pak.
Oke, terima kasih, Mbak. Oke, jadi hari ini kita akan belajar ya mengenai AWS Security. Mungkin yang lalu sudah ada pembahasan mengenai DR yang dibawakan oleh Pak Ronaldo di beberapa kesempatan yang lalu. Nah, sekarang kita sampai ke dalam pilar yang berikutnya yaitu security. Jadi ini adalah bagian dari 5 pilar dari AWS Well Architected Framework. Kita sudah sampai ke security, ya banyak yang lain juga seperti reliability, cost optimization, performance efficiency, dan operational excellence. Dan ini adalah paradigma yang lama ya, yang berisi pilihan yaitu move fast atau stay secure gitu ya. Jadi ini seperti ibaratnya kalau kita mau cepat itu tidak bisa secure, begitu juga sebaliknya. Kalau mau secure tidak akan cepat, kira-kira seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai challenge yang baru atau paradigma yang baru, yaitu kita tetap bisa move fast and stay secure. Nah, itu pertanyaannya adalah how we achieve this gitu kan. Jadi bagaimana kita mencapai ini gitu. Oke. Selanjutnya move to AWS. Jadi di AWS sendiri memiliki compliance secara global. Kita juga memiliki visibility and control, traceability. Lalu kita juga bisa improve security on highest standard. Kita juga bisa mengautomatisasi service kita dengan integrasi ke service yang lain. Dan kita juga memiliki environment service untuk solution juga untuk security. Oke. Nah, ini adalah AWS Global Infrastructure. Dari sini kita lihat ada 25 region, 80 availability zone. Jadi untuk incoming region akan ada di Greater Jakarta. Jadi hopefully akhir tahun ini akan ada di Indonesia. Dan region itu biasanya dinamai dengan nama kota, walaupun ada juga yang nama negara ya. Misalkan Greater Jakarta, Tokyo, Mumbai, Sydney, seperti itu. Dan juga di dalam satu region ini terdiri dari minimal 3 availability zone. Jadi availability zone ini adalah infrastructure ya. Jadi dia adalah physical data center. Dan di Indonesia sendiri nanti akan dibangun 3 AZI atau availability zone. Oke. Selanjutnya ada AWS Shared Responsibility Model. Nanti kita harus tahu ya mengenai security of the cloud dan security in the cloud. Jadi ini adalah kata kuncinya. Security of the cloud selalu mengacu pada AWS responsibility. Dan untuk security in the cloud selalu mengacu pada customer responsibility. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi berikut ini adalah gambaran mengenai traditional responsibility model. Seperti yang kita tahu ya, untuk data center, infra, network config, security, application, lalu encryption, itu semuanya adalah tanggung jawab dari customer. Lalu di slide selanjutnya, kita lihat apabila kita menggunakan model infrastructure service dalam AWS. Kita lihat minimal ada 2 layer di bawahnya, itu adalah responsibility dari AWS. Dan kita bisa lihat di situ ada availability zone, lalu region, edge location, ke compute, storage, database, networking, itu semua adalah AWS responsibility. Tapi untuk client side encryption, customer data, dan lain-lain itu masih tanggung jawab dari customer. Untuk platformnya juga ya, untuk operating systemnya juga sama. Oke. Lalu selanjutnya kalau misalkan kita menggunakan AWS Managed Service. Nah, ini tentunya akan lebih sedikit tanggung jawab di kita sebagai customer ya. Kalau di sini hanya ada customer contact atau customer access, bisa juga diartikan sebagai customer data. Dan selanjutnya untuk client data encryption itu merupakan customer responsibility, tapi yang lain itu merupakan AWS responsibility. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya lebih baik lah untuk memanage ya. Jadi untuk mengembangkan aplikasi
Dan untuk mengembangkan bisnis juga akan menjadi lebih baik tentunya. Dan akan lebih cepat juga ya. Oke. Berikut ini adalah security solution dari AWS. Ya, memang sangat banyak kalau dilihat dari sini ya. Kalau kita bahas satu persatu mungkin akan kurang waktunya. Jadi di sini akan saya highlight beberapa service saja. Jadi seperti yang primary kategori di sini ada IAM atau Identity Access Management. Lalu ada detection, ada infrastructure protection, data protection, incident response, dan compliance. Nah, berikut ini adalah design principle. Ada beberapa, mungkin akan saya bahas lebih dalam satu persatu di sini. Jadi implement strong identity foundation itu artinya kita membiasakan diri menggunakan strong password. Kira-kira seperti itu. Lalu kita juga bisa menggunakan teknologi seperti MFA atau multi-factor authentication. Lalu yang kedua ada enable traceability. Jadi kita mengaktifkan monitoring dan logging, diharapkan untuk kalau di AWS kita selalu mengaktifkan yang namanya CloudTrail dan CloudWatch. Jadi CloudTrail itu berfungsi untuk user log atau user activity log. Jadi kita bisa lihat user activity-nya sedang melakukan apa saja. Lalu di CloudWatch kita bisa melakukan monitoring untuk services. Lalu yang ketiga ada apply security at all layers. Jadi ini contohnya kita memisahkan antara public subnet dan private subnet. Lalu kita juga bisa memaksimalkan menggunakan security group. Kita menggunakan SSL atau TLS untuk security in transit ya, untuk data in transit. Lalu kita juga bisa mengenkripsi data pada block level storage dan juga pada file level storage. Lalu selanjutnya automate security best practice. Jadi kita bisa mengintegrasikan monitoring system kita dengan service yang lain. Contohnya kalau misalkan ketika ada orang yang membuat virtual machine ya, atau di AWS biasa kita sebut dengan EC2, itu otomatis akan memberikan notifikasi kita dalam bentuk email. Kira-kira seperti itu. Lalu protect data in transit and at rest. Jadi kita selalu menggunakan HTTPS atau menggunakan SSL ya. Dan juga kita harus selalu mengenable encryption pada level block storage dan juga file level storage. Lalu selanjutnya ada keep people away from data. Jadi kita menerapkan, artinya kita menerapkan least privilege ya. Atau memberikan privilege pada user itu seperlunya saja. Pastikan semua data yang di-assign itu juga di-assign pada user yang berhak saja. Jadi kita bisa memaksimalkan itu menggunakan IAM atau Identity Access Management, dan juga kita bisa menggunakan KMS atau Key Management Service. Lalu yang terakhir ada Prepare Security for Events. Nah ini bagian dari action sebenarnya. Ketika kita tahu ada security events, setidaknya kita juga harus tahu caranya, action-nya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah root user. Jadi root user sendiri adalah user tertinggi di AWS, di dalam akun AWS, jadi lebih tinggi daripada administrator. Jadi untuk daily activity, usahakan jangan menggunakan root account, root user ya. Seperti itu. Jadi lebih baik menggunakan IAM user. Jadi perbedaannya adalah IAM user itu tidak lebih tinggi daripada root user sendiri. Walaupun memang ada yang berlevel administrator, kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaannya, kapan kita bisa menggunakan root user gitu ya? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, di sini juga sudah ada. Jadi ketika kita ingin mengakses billing information atau kita ingin mengakses personal data atau melihat full arsitektur, kita bisa menggunakan root user. Gitu. Oke. Nah, apabila kita sangat perlu menggunakan root user lah, istilahnya kita sangat perlu gitu ya menggunakan root user ini, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk
securing root user ini. Jadi yang pertama adalah jangan buat access key. Jadi sebenarnya access key ini penting untuk programmatic access bila menggunakan command line, kira-kira seperti itu. Dan jangan di-share dengan orang lain tentunya. Dan kita tetap menggunakan strong password, enable MFA, lalu yang terakhir kita lebih baik menggunakan IAM user saja untuk daily activity. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah AWS principle. Jadi ada user, ada federated user, IAM role, dan identity provider. Oke. Dan ini adalah gambaran dari IAM user. Jadi setiap user diharapkan login atau akses menggunakan user yang berbeda, yang sudah di-assign gitu ya. Dan jangan bertukar user juga. Karena setiap user bisa jadi memiliki privilege sendiri-sendiri, jadi memungkinkan untuk melakukan action dengan privilege yang berbeda. Jadi jangan diekspos juga untuk akses key, atau jangan ditaruh sembarangan. Biasanya yang ada kasus itu kalau misalkan ada salah satu akses key yang tersimpan di dalam repository gitu, seperti di GitHub atau di GitLab atau yang lain-lain gitu. Jadi ini bisa berujung pada compromise, kira-kira seperti itu. Jadi untuk akses key sendiri diharapkan untuk ditaruh di tempat yang aman, misalkan di lokal komputer kita. Dan juga jangan ditaruh di dalam mesin seperti EC2 atau virtual machine ya. Jangan ditaruh juga, karena untuk service to service itu menggunakan IAM role dan bukan IAM user. Jadi perbedaannya untuk IAM user adalah ini benar-benar human untuk yang IAM user, sedangkan untuk IAM role adalah sifatnya service to service. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk service kita menggunakan IAM role. Oke. Nah, di AWS IAM juga memungkinkan memiliki group user. Jadinya kita grouping policy dan kita bisa assign ke lebih dari satu user. Jadi grup ini mempermudah kita untuk manage dan tidak perlu satu user dibikin satu policy gitu, satu per satu gitu. Nggak perlu. Jadi kita bisa menggunakan group user ini. Oke, selanjutnya di IAM role. Jadi sebelumnya tadi sudah saya sempat singgung ya mengenai IAM role ini. Jadi berikut adalah contohnya. Misalkan kita punya virtual machine atau EC2 biasa kita sebut ya. Jadi dia melakukan operation ke S3 bucket. Jadi S3 bucket ini adalah object storage di AWS. Di sini EC2 kita hanya memiliki akses untuk list object ya, untuk melihat objek saja, untuk list. Lalu ada get object itu untuk download dan put object. Jadi tidak ada operation seperti delete dan lain-lain. Dan tidak ada create bucket juga. Nah, ini privilege ini kita translate ke dalam IAM role dalam bentuk JSON seperti ini. Jadi di dalam action-nya kita lihat di sini ada S3 semicolon get object, list object, put object, dan put object ACL. Kira-kira seperti ini. Oke. Dan selanjutnya kita ke CloudTrail. Jadi CloudTrail ini adalah activity log ya dari user yang ada di AWS. Jadi bagaimana cara CloudTrail bekerja? Jadi CloudTrail ini collecting logs dari semua activity. Jadi bukan hanya IAM user saja, tapi juga collecting log dari service gitu. Karena untuk perlakuannya untuk username seperti yang kita lihat di sini, ini bukan hanya untuk IAM user saja, tapi untuk service juga nantinya akan ada perbedaan di sini. Tapi nanti tetap dicatat di dalam log. Seperti itu. Jadi secara default ini sudah ada di AWS dan secara otomatis sudah aktif di dalam AWS account kita. Tapi yang perlu diingat itu hanya tersimpan selama 90 hari. Jadi untuk mengenable data lebih dari 90 hari, kita harus create trail namanya. Jadi nanti semua data akan tersimpan di situ. Di S3 nanti akan kita akses melalui CloudTrail
Insight bisa, kita bisa juga melalui CloudWatch Insight, itu kita juga bisa melakukan query di situ. Oke. Selanjutnya ada Guardduty, ini adalah service yang collecting data dari CloudTrail, VPC Flow Logs, dan DNS Logs. Dan Guardduty ini juga bisa menganalisa log yang sudah masuk dan akan diolah oleh machine learning untuk memutuskan apakah ini thread atau anomali atau bukan, seperti itu kira-kira. Lalu ada juga AWS config. Jadi di AWS config ini kita bisa membuat template untuk konfigurasi kita. Nah, ini adalah salah satu dashboard dalam AWS config, di mana kita bisa membuat role, salah satunya ketika misalkan saya ingin membuat S3 bucket saya tidak public facing ya di sini. Jadi kita bisa melihat di sebelah kanan bawah di bagian compliance ini. Ya, kita memiliki 2 rules yang mengharuskan S3 bucket menggunakan SSL untuk operation-nya. Dan kita juga menggunakan KMS untuk encryption-nya. Jadi di sini memang masih ada 23 compliant ya, artinya masih ada 23 S3 bucket yang belum compliant resource-nya, kira-kira seperti itu. Dan ini belum diremediate. Oke. Lalu berikutnya adalah AWS config rules, ini di mana kita bisa menambahkan rules sesuai dengan kebutuhan kita. Tinggal di-add aja di tombol yang orange itu. Nanti kita bisa cari rules apa saja. Kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya ada CloudWatch event. Dan CloudWatch event ini akan di-trigger berdasarkan event ya tentunya. Jadi contoh eventnya adalah ketika salah satu user itu meng-create EC2, ya seperti di diagram ini. Jadi secara otomatis CloudWatch akan mendetek dia sebagai creating event dan bisa diintegrasikan secara workflow melalui SNS atau Simple Notification Service dalam bentuk email. Jadi selanjutnya kita akan melihat CloudWatch event rule, kira-kira seperti apa. Nah, yang di bagian atas, yang di bagian summary, kita juga punya event pattern. Jadi event pattern ini adalah bentuk pattern dari event yang akan saya integrasikan dengan SNS gitu ya. Jadi ini dalam bentuk JSON. Jadi di sini ada detail type. Detail type itu adalah sebenarnya macam-macam sih, apakah itu creating atau running atau stop bahkan terminating virtual machine ya di situ. Gitu. Jadi misalkan kita ingin memfilter setiap eventnya apa saja, misalkan kita cuman pengen event berdasarkan running saja atau terminating saja, kita juga bisa memfilter ini melalui event rule. Dan juga ini targetnya yang di bagian bawah ini. Jadi dia targetnya adalah SNS topic, ya ini namanya arti topik. Jadi nanti akan ada email yang dikirimkan ke saya. Nah, untuk hasil dari notification adalah kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada instance ID, kemudian ada status ya yang tertulis di sini pending, ada juga informasi region. Dan informasi ini penting karena apabila terjadi compromise, kita akan segera tahu apa yang terjadi dan ini sifatnya real time gitu ya. Kalau misalkan ada hacker yang mungkin berhasil membuat EC2 instance dengan spek yang tinggi, itu kan tentunya akan merugikan kita juga. Nah, dari informasi ini kita bisa segera tahu dan kita juga bisa segera investigate gitu. Apakah ini normal ataukah tidak gitu. Kalau misalkan ini benar-benar dikonfirmasi ini bukan dari tim internal, ini bisa langsung kita matikan. Kira-kira seperti itu. Oke. Dan selanjutnya ada CloudWatch Insight. Nah, dengan CloudWatch Insight ini sebenarnya kita bisa melakukan investigasi lebih lanjut. Jadi ini berbentuk seperti SQL query ya. Di sini kita juga bisa melakukan deep search melalui di sini melalui beberapa parameter yang bisa kita tulis code-nya di sini.
Jadi saya di sini mencoba menampilkan data ya untuk melakukan S3 operation, dan filternya adalah put object gitu, dan usernya adalah user saya, seperti itu. Dan berikut ini adalah contoh dari hasil query-nya seperti apa. Lalu di sini ada timestamp ya, ada parameter seperti file dan juga bucket name dan juga event name-nya seperti apa. Oke. Lalu selanjutnya ada Trusted Advisor. Jadi Trusted Advisor ini adalah service rekomendasi dari AWS. Jadi kita bisa ini berfungsi untuk apakah kita sudah melakukan best practice ataukah tidak. Jadi ini fungsinya juga bisa untuk rekomendasi security juga ya. Oke, dan berikut ini adalah dashboard dari AWS Trusted Advisor. Dan ada beberapa security checks di sini. Kalau di bagian atas kita lihat, di bagian bawah juga ada beberapa action yang bisa kita improve ya. Oke. Nah, selanjutnya ada data protection in transit and at rest gitu. Jadi di awal tadi sudah sempat disinggung sedikit. Jadi perbedaannya antara in transit ini adalah dia di area network communication, kira-kira seperti itu. Jadi waktu datanya ditransmisikan. Jadi atau waktu datanya itu bergerak ya. Itu dinamakan in transit. Jadi pada protection in transit kita bisa mensecure itu menggunakan SSL atau kita bisa menggunakan TLS ya. Kita juga bisa menggunakan HTTPS untuk mengenkripsinya. Lalu kemudian ada protection data at rest. Di sini kita bisa menggunakan encryption, bisa menggunakan KMS yang bisa di-apply di block level storage, bisa di database, bisa juga di S3. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah AWS Certificate Manager atau biasa kita singkat dengan ACM. Jadi di ACM ini bisa kita integrasikan dengan load balancer, API gateway, dan juga CloudFront. Jadi dari diagram ini kita bisa lihat menggunakan load balancer sebelum akses ke application. Di sini kita menggunakan ACM sehingga connection-nya akan menjadi HTTPS. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya ada KMS atau Key Management Service. Jadi ini adalah encryption service yang di-provide oleh AWS yang berfungsi untuk enkripsi data at rest. Jadi waktu datanya sudah disimpan gitu ya. Dan ini bisa digunakan untuk block storage, object storage, dan juga database. Dan KMS ini juga bisa diintegrasikan di service lain seperti AWS Secret Manager. Oke, selanjutnya ini mungkin yang terakhir. Jadi di AWS Secret Manager. Jadi AWS Secret Manager ini bisa kita gunakan untuk securing credentials ya. Misalkan contohnya kita memiliki aplikasi yang terhubung dengan database gitu, beserta dengan credentials-nya gitu. Tentunya ini tidak bagus ya kalau misalkan terjadi compromise ya, atau misalkan kita tidak sengaja mengekspos gitu, atau mungkin memang berhasil diekspos oleh seseorang gitu ya. Dan ini tentunya bisa banyak terjadi hal buruk lah ya. Dan dengan Secret Manager ini pertama aplikasi, jadi caranya bekerja adalah Secret Manager ini dia melakukan API call ke AWS Secret Manager untuk mendapatkan credentials-nya. Lalu once setelah dia mendapatkan credentials-nya, baru dia akan menghubungi ke database-nya, baru akses ke database-nya. Ini nanti juga akan kita demokan mungkin setelah ini. Oke,
Kita lanjut ke quick demo. Oke, yang pertama kita securing AWS bucket with KMS ya. Oke, mungkin saya stop share dulu. Oke, sudah kelihatan ya untuk layarnya? Sudah, Pak? Ya, sudah di AWS S3 ya? Iya, sudah. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita akan mencoba ya menggunakan KMS. Di sini saya sudah punya satu paket di sini. Jadi namanya adalah RDKMS. Jadi ini kita lihat dulu ya, KMS itu bisa mengenkripsi sejauh apa gitu. Oke, saya mungkin akan coba upload satu file ya. Ini adalah file .jif biasa. Saya mungkin akan upload beberapa 5 lah ya. Saya akan upload 5 file di sini. Bisa langsung drag dari sini. Oke. Nah, otomatis dia akan 5-5-nya akan terbentuk ya di sini. Jadi kita tinggal upload saja seperti ini. Dan ini yang perlu diperhatikan, saya menggunakan IAM user dengan nama Ardihan di sini. Ini adalah primary user saya. Jadi saya juga sudah menyediakan user lain yang berbeda. Di sini namanya Arditest. Jadi ini saya juga menggunakan browser yang berbeda untuk memudahkan saya. Jadi di sini saya juga bisa melakukan akses ya ke bucket ini, RDKMS. Oke. Di sini sudah terupload semua untuk 5 file ini. Nah, tapi yang harus diperhatikan di sini saya sudah memiliki KMS atau Key Management Service ya, dengan nama RD Test Key di sini. Nah, kita lihat sekarang. Nah, jadi key user-nya adalah di sini bisa kita lihat user-nya ada user saya, primary user saya, Ardihan di sini. Dan tidak ada yang namanya Ardi Test gitu ya, nggak ada kan di sini. Jadi di sini yang terassign untuk menggunakan key ini adalah user saya, di primary user saya. Oke, lalu apa yang terjadi apabila saya dengan menggunakan user lain, saya menggunakan user Arditest itu, saya download filenya, lalu kita lihat apa yang terjadi. Jadi di file ini kita bisa langsung download saja, download, nah ya. Oh, salah. Ini harus diklik kanan, save link as. Nah, di sini AWS Picture. Oke. Nah, ini adalah gambar yang sudah berhasil saya download tadi menggunakan user Arditest ya. Ini menggunakan secondary user saya. Kalau kita buka di sini, nah ini pun nggak akan terbaca gitu ya. Jadi ini formatnya pun tetap kebaca, tapi ini pasti secara file dia sudah berantakan sama sekali gitu ya. Oke. Dan apabila saya download menggunakan primary user saya, apa yang terjadi? Seharusnya sih aman ya. Oke, karena duplikat ya, namanya jadi port 11. Oke, coba saya save, close. Nah, kita lihat di Explorer-nya. Nah, dari sini juga sebenarnya sudah terlihat ya untuk port 11, ini pasti berfungsi dengan normal, kira-kira seperti itu. Oke. Dan yang kedua, kita bisa
menggunakan bucket policy. Jadi bucket policy ini sebenarnya tadi kelewat ya. Untuk mengaktifkan KMS ini caranya cukup mudah. Tinggal kita masuk ke dalam salah satu S3 bucket kita, lalu kita masuk ke dalam tab properties, lalu kita tinggal ke bagian default encryption. Nah, di default encryption ini bisa kita atur. Jadi nanti tinggal kita edit kira-kira seperti itu, dan di sini tinggal saya masukkan ini tinggal saya masukkan yang ada tulisan RD test key ya, karena yang tercetak besar di sini adalah tulisan ARN-nya atau Amazon Resource Name, jadi itu kemungkinan bikin bingung kita, jadi kita lihat di tulisan bawahnya di sini RD test key, kira-kira seperti itu. Untuk mengaktifkannya tinggal dipilih saja lalu di save change. Ya, jadi untuk mengaktifkan enkripsi semudah itu ya Bapak Ibu di AWS. Lalu yang kedua, kita bisa securing with S3 bucket policy. Oke. Jadi di S3 bucket policy ini sebenarnya ada cara yang berbeda untuk mengatur permission kita. Jadi di sini ya di tab permission ini kita tinggal scroll ke bawah ke bagian bucket policy. Jadi di bucket policy ini tinggal kita edit. Oke. Lalu kita masukin policy kita. Jadi policy-nya sudah ada dalam bentuk JSON. Kira-kira seperti ini. Jadi tinggal kita copy aja. Oke, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya di sini ya. Oke. Jadi di sini ada yang pertama ada 2 statement ya di sini. Statement ya. Ini bisa kita. Nah, ini ada 2 statement. Statement yang pertama adalah mendeny untuk semua dia akan mendeny semua action yang ada di sini, yang ada di KMS ini. Jadi kita melihat berdasarkan ARN-nya ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk /all atau /bintang ini adalah semua subdirectory yang ada di S3 bucket tadi. Nah, saya ngecek berdasarkan condition ini. Yang pertama, saya harus memiliki multifactor authentication atau MFA gitu ya. Jadi kalau misalkan statusnya adalah false, ya otomatis dia tidak bisa melakukan apapun gitu di bucket ini gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita nah ini AWS principle-nya ini adalah user saya. Jadi ini user saya tentunya saya memiliki MFA atau multifactor authentication gitu ya. Saya allow. Ya, saya bisa melakukan efeknya adalah allow, dan untuk action-nya saya bisa melakukan apapun di S3, dan saya juga bisa melakukan apapun di S3 bucket ini. Pun dengan subfolder ya yang ada di dalamnya. Saya kira seperti itu, jadi akan coba saya kopikan dulu. Lalu kita kembali ke bucket policy, lalu kita tinggal save change saja. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembali ke user yang secondary ya. Kita mungkin coba untuk refresh dulu screen-nya, kita reload. Nah, kita coba nih melakukan salah satu action ya. Kita akan coba mendelete salah satu file ini. Kita coba delete. Delete ini kita copy aja dari sini. Lalu kita delete. Nah, objeknya akan failed ya. Jadi dia tidak memiliki tidak memiliki privilege untuk mendelete, atau bahkan dia tidak punya privilege apapun di dalam S3 bucket ini. Oke.
Lalu, saya akan coba masuk menggunakan yang primary user saya. Ini seharusnya di-delete semuanya bisa. Oke, 5 objek sudah berhasil di-delete ya, di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi, kita sudah, mmm, ada 2 demo ini ya, quick demo untuk, securing bucket S3 bucket dengan KMS, lalu kita juga bisa, menggunakan S3 bucket policy. Oke, lalu yang terakhir ini, cukup singkat juga. Kita menggunakan yang namanya, AWS Secret Manager gitu ya, tapi ini mungkin, agak developer dikit gitu ya. Jadi di sini saya, menggunakan aplikasi Node.js. Jadi di sini, saya coba jalankan terminalnya dulu. Oke. Jadi, di sini saya juga sudah, skenarionya kira-kira adalah seperti ini. Saya punya, database di AWS menggunakan RDS, MariaDB ya. Jadi di sini saya sudah membuat juga yang namanya AWS Secret Manager. Nah, jadi saya akan menggabungkan antara aplikasi saya dengan menggunakan Node.js, lalu saya integrasikan dengan Secret Manager dan akhirnya nanti akan dapat data dari, RDS ini, dari Relational Database Service. Oke, ini adalah, alamat, database saya ya. Jadi saya coba select dulu, saya coba lihat apakah ada datanya. Ya, di sini kita lihat ada datanya ya, kira-kira ada 6 row atau 6 data di sini. Nah, artinya sudah terhubung, ini saya menggunakan SQL Manager aja. Jadi, saya coba menggunakan Secret Manager ya. Oke. Nah, oke. Jadi, yang pertama kalau kita lihat di sini, nah ini kan semuanya credentials-nya kelihatan ya. Jadi untuk host-nya kelihatan, untuk endpoint-nya ya, lalu untuk user, untuk password, dan lain-lain, untuk database-nya juga semuanya kelihatan di sini. Nah, apabila terjadi compromise di dalam aplikasi ini, kalau user berhasil mendapatkan credentials ini, pastinya akan menjadi bahaya kan ya. Oke, saya coba untuk, menjalankan koneksi dulu, saya melakukan, simple query, select all from test table gitu ya. Nah, seperti ini. Tentunya ya, ada 6 row ya di sini ya, ID, username, phone gitu. Dan ini sama ya seperti yang ada di SQL Manager ya, sebelumnya. Oke, jadi, bagaimana sistem Secret Manager ini bekerja? Kita lihat dulu cara dia, mendapatkan secret-nya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat di screen saya di sini, saya hanya memanggil secret name-nya saja. Ini adalah secret name saya. Nanti di akhir saya akan, lihatkan juga di dashboard-nya untuk secret name. Jadi ini tidak ada sama sekali ya, tidak ada data atau credential sama sekali ya. Yang, function yang saya lakukan adalah get secret value. Jadinya dia akan melakukan API call ke dalam secret manager ini. Jadi dia akan mengambil secret ID berdasarkan secret name-nya, ini adalah secret name-nya, lalu coba kita akan panggil ya. Eh. Kita akan coba panggil, credentials-nya dulu atau secret-nya dulu seperti apa. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat di bagian terminal, ini untuk username, password, engine, host, dan lain-lain untuk port, DB name juga semuanya eee, sudah ada disediakan oleh secret manager ya. Jadi, nah dari data ini kita gunakan selanjutnya untuk, mmm
menghubungkan ke database gitu ya. Oke, lalu kita lihat di bagian with secret manager seperti ini. Nah, ini saya tinggal panggil secret name-nya saja. Di sini ada uptest @ddb MySQL ya, ini sama seperti tadi, seperti yang ada di get secret ini. Tapi kalau kita lihat tidak ada kredensial sama sekali gitu. Saya tinggal memasukkan yang namanya secret string saja. Jadi di sini ada secret string, host, username, password, DB. Dan di sini tidak ada informasi mengenai kredensial saya sama sekali ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini nggak ada nih sama sekali nih. Nggak ada endpoint, nggak ada user, password, dan lain-lain, semuanya aman. Jadi di sini saya juga akan masih tetap sama menggunakan simple query, lalu kita coba menggunakan secret manager. Nah, hasilnya seperti ini, hasilnya tetap sama ya, tapi cara ini lebih secure karena kita menggunakan secret manager gitu. Jadi cara yang pertama adalah dari aplikasi ini akan melakukan API call ke secret manager, lalu akan dikembalikan dalam bentuk secret string. Lalu dari secret string ini kita akan langsung connect ke dalam database kita menggunakan credentials, kira-kira seperti itu. Lalu kita coba ke dashboard-nya secret manager, dalamnya seperti apa sih. Kalau kita lihat di sini, nah di sini hanya ada satu ya kebetulan. Jadi kalau misalkan kita mau bikin, kita tinggal langsung store secret aja, credentials-nya seperti apa gitu. Nanti akan ada pengaturan ya di sini. Oke, mungkin saya akan lihat dari yang sudah ada saja. Nah, sebenarnya, nah untuk secret value-nya kita tulis sebenarnya di sini. Ini untuk settingannya ya. Jadi untuk ini berbentuk key value. Jadi di sini ada username, password. Ini sudah saya set sebelumnya. Jadi kita tinggal memanggil nama dari secret name-nya ini ya. Kita tinggal panggil ini, lalu otomatis kita akan mendapat semua data ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas interaksi Anda, sangat interaktif sekali ya webinar kita hari ini. Baik, jangan lupa untuk selalu keep in touch dengan kita di sosial media, dan juga Anda bisa mengetahui solusi kami lebih lanjut dengan menghubungi kami di marketing@netmax.co.id, dan juga Anda bisa mengunjungi website kami di netmax.co.id. Baik, jangan lupa untuk mengikuti webinar kami selanjutnya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak semuanya.